Bagaimana sih caranya agar kita bisa menyeimbangkan antara inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan jangka panjang ya dalam kondisi yang disrupsi bisnis yang sangat cepat ini. Perusahaan itu hanya sekedar nama. Perusahaan itu hanya sekedar gedung. Tapi yang membuat nama perusahaan itu hidup dan juga membuat perusahaan itu menjadi sebuah perusahaan itu sebenarnya adalah people di dalamnya, gitu kan jadinya. Sehingga bahwa kalau mau bicara mengenai sustainable, long term sustainable, mau bicara mengenai inovasi, mau bicara mengenai efisiensi. Yang paling penting sebenarnya kita harus sama-sama sepakat bahwa yang penting itu adalah orang di dalamnya. Sehingga ketika kita bicara mengenai inovasi, yang paling utama adalah empower the people itself. Selamat pagi, bertemu kembali bersama kami, Studio Sindikat 2, dalam 30 Minutes Managing People. Pada hari ini, saya Iwit, senior analis dari salah satu subholding di Pertamina Group, yang akan menjadi host. Pada pagi hari ini, kita kedatangan tamu dan narasumber yang sangat spesial, Herman Cahyadi, Head of People Officer dari Gojek. Kita langsung saja menyapa beliau. Selamat pagi, Herman. Pagi, Iwit. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Gimana kabar Iwit? Baik pagi juga. Ini? Terima kasih sudah hadir pada agenda podcast kami. Mungkin berkenan, Herman menyampaikan sedikit nih pengalaman dan sepak terjangnya di dunia bisnis. Ya. Terima kasih Iwit untuk kesempatannya untuk hadir dalam podcast ini. Jadi sebenarnya saya bukan praktisi di dalam bisnis, sebenarnya saya praktisi sebenarnya di dalam dunia HR. Hampir 20 tahun saya bergerak mendalami dunia SDM, khususnya dalam manajemen SDM. Jadi saya hampir menghabiskan waktu kurang lebih hampir 10-15 tahun itu ada di dalam banking dan financial industry. Kemudian baru terakhir 6 tahun terakhir itu berpindah dari corporate ke dunia startup jadinya. Dunia yang cukup ini ya. Dunia cukup berbeda. Singkat cerita sebenarnya pada saat itu kenapa punya pemikiran dari korporasi pindah ke dalam dunia teknologi dan startup gitu ya. Jadi waktu itu sempat pemikiran bahwa kenapa sih pada saat itu anak-anak itu lebih senang pindah untuk bekerja di startup dibandingkan di company. Kondisi pada 6 tahun yang lalu lah gitu jadinya kan. Jadi korporasi itu pada saat itu sempat menjadi kebingungan karena sulit mencari talent-talent muda untuk masuk dalam korporasi karena mereka berpilih untuk masuk dalam startup. Jadi memberanikan diri untuk masuk ke dalam dunia startup untuk belajar mengenai apa sih sebenarnya ditawarkan oleh dunia startup. Kenapa sih anak-anak muda itu sebenarnya suka masuk dalam startup jadinya. Jadi waktu itu akhirnya berpikir ketika ada tawaran datang, ya sudahlah kita coba cemplungkan diri meskipun juga sama-sama nekat gitu kan, nggak tahu kondisi seperti apa. Singkat cerita sebenarnya adalah akhirnya di dalam manajemen SDM ternyata antara korporasi dengan startup itu punya dunia dua hal yang berbeda gitu ya. Satu adalah begitu banyak tipe orang dari baby boomer sampai dengan anak-anak muda sekarang. Kalau satu benar-benar yang Gen Z banget gitu kan jadinya kan. Jadi kelakuannya beda, tipe kerja beda dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita melihat bahwa dua perusahaan ini punya dua keunikan. Nah, bagaimana di dalam manajemen SDM mempelajari ini sehingga para praktisi SDM pada umumnya bisa belajar untuk bukan mengatasi juga, tapi sebenarnya untuk mengerti bahwa anak-anak milenial ini sebenarnya seperti apa sih prosesnya. Dan kemudian perusahaan untuk secara jangka panjang mengelola SDM para anak milenial dan juga teknologi itu sebenarnya ke depannya mau seperti apa. Karena saya percaya bahwa yang dibentuk perusahaan sekarang akan sangat berbeda dengan karakteristik yang terbentuk oleh anak-anak muda sekarang. Maka ketika kalau lihat di banking kan ada sekarang bank konvensional, ada juga bank digital. Karena bank digital itu sangat kena kepada anak-anak muda sekarang gitu kan. Tapi kita melihat bahwa sudah mulai ada perpindahan proses dari konvensional menjadi digital. Nah, dengan saya mempelajari dua industri ini sebenarnya adalah kedepannya untuk bisa memahami
apa namanya, bagaimana pengelolaan manajemen di konvensional dan juga startup, dan berusaha menjembatani keduanya, karena saya yakin bahwa konvensional juga nggak bisa 100% menjadi startup, startup pun juga nggak bisa 100% dari dalam bentuk konvensional. We have to meet in the middle. Now, what kind of the model yang harus dibentuk di dalam proses tersebut? Nah, itu yang kemudian akhirnya saya mencoba untuk mempelajari dan juga involve di dalam kedua kondisi ini. Wah, kira-kira begitu sih. Luar biasa sekali pengalamannya. Ini memang waktu juga bagi kami akademisi untuk bisa belajar langsung ya dari praktis ini. Gitu. Kita langsung saja. Kita lagi membahas nih di kondisi saat ini tentang kondisi bisnis yang sangat penuh ketidakpastian, kemudian volatilitas juga tinggi, kompleksitas dan ambiguitas. Mulai dari perubahan politik yang sangat berubah cepat ya, teknologi juga sangat cepat perubahannya. Menurut Anda bagaimana nih kondisi ini dari sisi bisnis merespon disrupsi ini? Ya, I think sebenarnya kalau kita perhatiin juga gitu ya, dengan perubahan yang demikian cepat itu, kalau misalkan kalau mau mundur beberapa tahun, step back beberapa tahun ke belakang ini, mulai dari COVID, terus kemudian setelah itu adalah post COVID, terus kemudian tiba-tiba sekarang penggantian presiden di Amerika Serikat yang menyebabkan ada bisa menghebohkan, satu keputusan bisa menghebohkan seluruh dunia gitu ya kan, dengan adanya Trump policy yang akhirnya membuat semua negara tiba-tiba dalam waktu dalam satu hari itu seluruh dunia kacau balau semua, atau udah mulai kebingungan, terus kemudian mereka udah mulai udah mulai menjadi perhatian bersama. Bahkan salah satu menteri kita mengatakan bahwa wah, para ahli ekonomi teori udah nggak berlaku gitu kan. Jadi buat saya itu merupakan satu yang cukup menarik situasi tersebut. Kemudian juga ditambah dengan sebelumnya memang ada perang Ukraina, terus sekarang juga lagi ada namanya perang India dengan Pakistan. Nah, saya melihat bahwa dengan kondisi seperti ini yang kita perhatikan bahwa kita di dalam dunia sekarang itu akhirnya timbul ketidakpastian itu yang cukup tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang itu sebenarnya kita harus gimana sih gitu jadinya kan menghadapi menghadapi hal ini semua. Timbul kepanikan? Yes. Apakah kita bisa memprediksi perubahan yang terjadi? Jawabannya kita nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba kita lagi aman-aman, tiba-tiba ada Trump punya keputusan sehingga semua jadi heboh gitu kan. Dengan adanya pajak yang tinggi akhirnya mulai bergulir lah kiri kanan apa semua segala macam. Kemudian dengan munculnya AI dan lain sebagainya. Maka yang saya memperhatikan secara praktek, kalau saya perhatikan juga beberapa perusahaan besar, akhirnya yang mereka lakukan adalah take stop gitu jadinya. Jadi mereka stop dulu, mereka take pause dulu gitu kan, mereka lihat kondisi seperti ini mau seperti apa sih. Kebanyakan daripada kita menanggapi sebuah perubahan atau sebuah kejadian yang begitu unik itu, akhirnya mereka selalu terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan gitu kan, mereka panik tuh langsung mau seperti apa gitu kan. Tapi ada pentingnya bahwa dalam setiap kejadian yang mungkin impact atau tidak impact, berimplikasi direct atau tidak indirect, sebenarnya cukup waktu untuk kita itu take pause dulu sebenarnya. Pause dalam pengertian adalah tenang dulu, lihat kondisi yang ada, terus kemudian kita harus ngapain gitu kan. Kita analisa dulu nih, apakah impact perangnya dunia Rusia, Ukraina, India, Pakistan, apakah mempengaruhi kita apa enggak? Apakah kebijakan daripada Trump itu mempengaruhi kita apa enggak? Apakah AI itu bisa mempengaruhi kita apa enggak? Jadinya kan. Jadi sangat penting untuk bersama-sama kita lihat bahwa pause dulu, kemudian coba rasionalkan dulu, rasional. Jadi ada take pause, kemudian kedua rasionalisasi dulu gitu jadinya. Dalam konteks merasionalisasikan itu sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah kalau jika kita udah mengerti kondisi ini, apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan? Loh, apapun yang terjadi, sebenarnya kita nggak bakal bisa prediksi besok akan kejadian apa. We don't know what we don't know, gitu kan jadinya. Jadi apa dengan adanya kita udah bersama-sama untuk melihat dan memikirkan, mulai coba memformulasikan dengan melakukan rasionalisasi bahwa ini loh yang harus kita lakukan, jadinya. Nah, ketika kita sudah mengerti apa yang kita lakukan, nah yang paling terpenting adalah selalu yang menjadi direct dan indirect kita punya rasional. Kita mengetahui dengan ada perubahan itu apakah ada direct impact atau indirect impact. Yang menjadi kesulitan dari
kedua proses ini adalah untuk mikirin 20% mah gampang. Take pause mah semua orang bisa, jadi ya kan. Mikirin impact-nya juga bisa. Yang selalu menjadi kesulitan paling utama itu adalah mengambil eksekusinya. Mengambil langkah untuk mengambil eksekusi, itu kata-kata yang lebih tepat sebenarnya. Kenapa mereka katakan seperti itu? Karena ketika kita melakukan eksekusi butuh sebuah keberanian. Maka prosesnya adalah take pause, rasional, make a bold move. Dalam konteks adalah, look, semua keputusan yang kita lakukan nggak ada win-win solution. Win-win solution dalam pengertian adalah nggak bisa semuanya kita mau menang. Harus ada sebagian yang kalah, harus ada sebagian yang memuaskan kita. Maka termuncullah sebuah kondisi bahwa nggak bisa nih kita semuanya harus menang, nggak bisa. Jadi ya kita harus memikirkan mana kita bisa menangkan, mana kita harus kalah. Jadi ya kan, sehingga butuh keberanian untuk mengambil sebuah langkah. Dan kadang-kadang yang menjadi kesulitan adalah mengambil keputusan dari terbaik dari dua yang terjelek. Gitu, kalau ngambil dua yang terbaik mah gampang gitu kan, dua-duanya mau kiri kanan mah gampang aja, mau pilih Mercy atau mau pilih BMW mah gampang gitu jadi ya kan. Sekarang kalau di sini pilih beca atau pilih bajai. Padahal kita harusnya naik mobil gitu kan. Yang kita punya adalah beca dan bajai. Mana kita mau pilih? Jadi ya kan. Jadi mengambil keputusan dari terbaik dari dua yang terjelek itu yang kadang-kadang orang jadi encourage untuk susah untuk mengambil sebuah keputusan. Keputusannya tak kita tahu, tapi kita pun sebenarnya tahu apa yang kita harus ambil. Mengambil keputusan dan melangkah untuk menjalankan itu yang menjadi hal yang terberat. Maka melihat dari semua keputusan dan juga melihat perubahan yang terjadi itu sebenarnya udah kita nggak bisa menghindari. Dan tidak ada dari kondisi itu yang akhirnya bisa memenangkan dan memuaskan kita semua. Kita berinvestasi pun kita juga siap rugi, gitu kan? Kita bekerja pun juga siap untuk mengambil pasti ada something yang kita nggak suka. Nggak ada di dunia ini yang kita hidup tuh semua lancar-lancar itu nggak ada gitu ya kan? Tapi di dalam kehidupan kita selalu ada naik turun sehingga kita sekarang persoalannya adalah mau ambil keputusan yang terbaik nggak untuk kita untuk lakukan. Nah itu yang sebenarnya untuk menanggapi dengan perubahan-perubahan yang ada, nggak bisa semua win-win solution, tapi kita harus bisa take pause, rasional, dan juga make a bold move. Luar biasa ya. Jadi saya tanggap tadi memang dalam kondisi fucha saat ini, dari yang dipraktisi adalah take stop ya, pertama, rasional, make a bold move, yang pada akhirnya kita harus bisa memutuskan dari segala macam opsi yang ada, yang paling baik gitu ya, untuk mengatasi kondisi fucha tersebut ya. Betul. Nah, kalau dari sisi bisnis sendiri, seperti yang tadi Herman sampaikan, bagaimana impact tersebut kaitannya dengan managing people ya, dengan KHR-annya di perusahaannya. Kalau ngeliat kondisi sekarang gitu ya, kemarin juga salah satu institusi pemerintah juga mengatakan bahwa kita juga dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. For the last of 4 to 5 months, itu udah hampir berapa 75.000 karyawan udah terjadi PHK gitu kan. Data is real. 75.000 dalam 4 bulan itu bukan angka yang cukup kecil gitu jadi ya kan. Persoalannya adalah apakah ada pengusaha yang sebenarnya ingin mengambil keputusan seperti itu? Jawabannya adalah tidak gitu kan jadinya. Tapi saya yakin bahwa keputusan itu adalah keputusan yang sebenarnya udah nggak bisa dihindarin lagi. Maka balik ke konteks yang paling pertama tadi, pertanyaan sebelumnya adalah take a bold move. Jadi ngambil keputusan yang sebenarnya kita nggak mau pengen lakukan. Yang menjadi persoalan adalah managing people itu bukan hanya sekedar untuk managing barang. Kalau barang kita nggak suka ya udah kita jual, gitu kan? Kalau kita nggak suka udah kita buang dan lain sebagainya. Tapi waktu kita bicara people itu bukan barang. Maka sebenarnya kita melihat bahwa managing people itu kadang-kadang susah-susah gampang sih, gitu kan jadinya. Kalau orang-orangnya baik, orang-orang yang mau ngerti, oke, gitu kan. Tapi kalau misalnya orang yang nggak mau paham, nggak mau ngerti, mereka punya kesulitan dan lain sebagainya, gimana kita ngatur jadinya? Nah, dalam konteks bahwa di dalam disruptive situation seperti ini dan juga managing people, maka tidak ada jalan, tidak ada satu
satu proses yang mungkin bisa memenangkan dua belah pihak. Tapi yang perlu kita pahami bersama bahwa kita sama-sama tahu bahwa managing people itu bukan something yang mudah untuk kita jalani dan kita proses. Maka butuh sebuah kolaborasi, butuh pemahaman antara pengusaha dan juga karyawan untuk menemukan titik temunya mau seperti apa. Again, dalam kondisi seperti ini nggak bisa win-win solution, gitu kan? Ada something harus di-sacrifice. Nah, itulah di dalam waktu kita bicara managing people harus ada yang disebut sebuah pengorbanan. Sama ketika kita sebagai orang tua, gitu kan, punya anak, emang kita nggak pengorbanan. Kalau dipikir-pikir gitu kan, kalau kita mau ngomong egoisnya, gila ya, kita dari pagi sampai malam kerja buat siapa? Apakah buat kita? Apakah buat diri kita? Enggak. Pada akhirnya, at the end of the day, sebenarnya kita lakukan adalah untuk keluarga kita sendiri, gitu jadi ya kan, entah istri, entah pasangan hidup kita, entah itu anak-anak. Sehingga orang suka lupa bahwa managing people dalam sebuah perusahaan is the same thing ketika kamu managing keluarga dalam skop yang lebih kecil. Managing orang di dalam sebuah perusahaan itu adalah managing keluarga dalam skop yang lebih besar. The treatment will be very medicine, gitu kan. Akhirnya butuh ada sebuah pengorbanan dari people itu sendiri. Maka ada satu cerita yang cukup berkesan buat saya ketika saya sempat waktu keadaan COVID berlibur ke bukan berlibur juga sebenarnya kan, stay away karena bisa juga nggak healing juga sih sebenarnya, karena ada healing gitu. Tapi pada itu bukan healing sih sebenarnya, cuman bosan untuk kerja di rumah dan kita pergi ke luar kota untuk kerja kurang lebih sekitar seminggu lah gitu kan di penginapan di luar kota gitu. Jadi saya menanyakan kepada satu karyawan hotel di sana, saya menanya gini, semua masih pada kerja di sini? Oh enggak Pak, sebenarnya dari pihak hotel itu sudah memutuskan untuk mengurangi 50% dari total karyawan karena dengan kondisi kayak gini perusahaan mungkin tidak sanggup lagi untuk membiayai seluruh karyawan yang ada gitu loh. Terus apakah perusahaan mengambil potong 50%? Enggak. Loh, kalau enggak gimana? Enggak Pak, kami sepakat bahwa kalau kami punya 100 orang karyawan, kami sepakat bahwa kalau perusahaan mampunya cuma meng-hire 50 orang, maka kami 100 orang komitmen untuk shifting. Jadi kalau misalnya satu orang itu kerja 5 hari, jadinya mereka cuma kerja 3 hari, terus mereka 3 hari gitu kan. Jadi kami memutuskan untuk memotong gaji kami 50% untuk kami berikan kepada sejawat kami gitu kan. Maka saya melihat bahwa loh, itu something yang saya nggak pernah pikirkan. Mungkin sebagai manajer, mungkin itu sebuah keputusan yang saya rasa nggak pernah dipikirkan sebelumnya. Maka ngelihat bahwa dari sisi manajer, dari sisi perusahaan maupun dari sisi karyawan itu butuh namanya kesinambungan. Nah itu disebut sebagai di dalam disrupsi ini managing people, it always about sacrifice. Ada pengorbanan juga gitu kan jadinya. Ya menarik sekali ya Herman tadi bagaimana menceritakan pas lagi healing malah menemukan insight baru ya dalam bagaimana sih menghadapi disrupsi dan kaitan dengan managing people ya. Artinya bagaimana kita bisa tetap survive dan mengambil keputusan sacrifice ya dengan make a hard call ya. Kaitannya kemudian kalau kita melihat lebih lanjut dalam kondisi seperti ini ya, bagaimana sih caranya agar kita bisa menyeimbangkan antara inovasi, efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang ya dalam kondisi yang disrupsi bisnis yang sangat cepat ini. Nah, balik ke dalam konteks bahwa di dalam sebuah perusahaan itu kan sebenarnya waktu bicara mengenai inovasi, kemudian keberlanjutan jangka panjang dan seterusnya, sebuah company itu sebenarnya perusahaan itu hanya sekedar nama. Perusahaan itu hanya sekedar gedung. Tapi yang membuat nama perusahaan itu hidup dan juga membuat perusahaan itu menjadi sebuah perusahaan itu sebenarnya adalah people di dalamnya, gitu kan jadinya. Sehingga bahwa kalau mau bicara mengenai sustainable, long term sustainable, mau bicara mengenai inovasi, mau bicara mengenai efisiensi. Yang paling penting sebenarnya kita harus sama-sama sepakat bahwa yang penting itu adalah orang di dalamnya. Sehingga ketika kita bicara mengenai inovasi, yang paling utama adalah empower the people itself.
Kalau kita tidak membuat empire, tidak menginspire mereka atau empower mereka untuk mengerjakan pekerja untuk membuat kerja mereka jauh lebih baik menurut according dengan mereka, itu juga agak susah. Balik ke dalam konteks anak-anak muda sekarang gitu kan, kita udah mereka lahir di dalam dunia yang sudah teknologinya udah ready gitu kan. Suruh mereka balik ke dalam konteks misalkan main MRC atau connect ke internet, mereka juga nggak ngerti gitu kan. Apalagi namanya pager, buat apa ada pager, bentuknya seperti apa, mungkin mereka tahu bentuknya lah ya, tapi cara fungsinya dan kenapa mereka nggak paham gitu kan. Tapi kalau kita mengatakan bahwa apakah mereka akan kerja lebih baik dibanding kita sekarang, jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena mereka punya, suruh kita gunakan TikTok untuk digital marketing, untuk menggunakan sosial media untuk menjadikan menjual barang dan lain sebagainya. Kita suruh ekspresi di depan komputer aja bingung gitu kan, apalagi waktu ketika saya diminta, Pak boleh nggak jadi hosting acara tapi kita lewat Instagram Live. Saya pikir Instagram pakai komputer gitu kan, online seperti komputer. Ternyata saya diminta bahwa nggak bisa Pak, nggak bisa pakai komputer, Bapak harus pakai handphone Bapak gitu. Jadi ya, saya lagi mikir, gila gue disuruh ngomong di depan handphone gitu seperti apa gitu kan. Tapi buat saya ternyata saya nggak comfortable gitu kan. Tapi buat mereka is more comfortable jadinya kan. Akhirnya kita melihat bahwa memang pada akhirnya untuk membuat sebuah inovasi dan long term itu harus tetap kembali ke empower the people sendiri, gitu ya kan. Kasih kebebasan mereka bahwa loh, kita harus innovate, kita harus jauh lebih baik dibanding kompetitor, kita harus jauh lebih baik untuk perusahaan kita, apa yang menjadi unik. Karena yang jadi persoalan sekarang adalah mengcopy gampang, tapi menjadi perusahaan kita unik dibandingkan perusahaan yang lain itu yang menjadi sebuah sulit. Maka empower the people is number one dulu, gitu kan. Kedua adalah ketika kita udah bisa empower, maka yang kita perlu kita lakukan lagi kembali adalah bagaimana membuat mereka bisa berkolaborasi. Look, at the end of the day, kita adalah human. At this point of time, mungkin kita punya ada 10 orang, mungkin kita bisa bekerja sama. Karena we are trying to get the same goal. Tapi once itu done, kita kerjakan project kedua, project ketiga dengan jumlah orang yang sama, dengan people yang sama, dan kelompok yang sama, belum tentu bisa tercapai. It might be along the road, some of us is actually udah punya different priority, punya different perception. Kita udah lagi nggak punya same goal, nggak punya lagi same value, gitu kan jadinya. Jadi ketika kita sudah bisa empower, yang kedua adalah how to make them collaborate. Untuk membuat mereka berkolaborasi dengan jabatan yang mereka miliki, itu bukan satu hal yang gampang. Saya begitu banyak melihat bahwa pejabat senior level, even juga mungkin di level direksi gitu ya, untuk mereka membuat berkolaborasi dengan antara mereka sendiri itu bisa sangat sulit sekali. Karena mereka punya ego sendiri, karena mereka punya kepentingan sendiri, karena buat apa gue support lu kalau gue support gue aja nggak bisa, belum bisa achieve target gitu. Jadi ya kan, ada pola pemikiran itu yang mungkin itu yang terjadi on daily basis. Tapi yang menjadi konteks adalah how to make the small people can work together in dalam sebuah organisasi untuk achieve the same thing. Empower udah, berkolaborasi udah. Itu pun juga challenge-nya cukup tinggi sekali gitu kan jadinya kan. Nah, kemudian terakhir adalah ketika kita sudah berkolaborasi adalah membuat mereka berkolaborasi juga nggak gampang. Kalau kita bisa membuat mereka berkolaborasi terus-menerus, yang paling terakhir, ini yang paling susah dijaga adalah bagaimana membuat mereka tetap humble dan keep learning. Humble ya. Ini yang susah jadinya. Karena di dalam berkolaborasi itu, kalau masing-masing punya ego masing-masing, udah tidak sebuah. Sometimes kita di dalam sebuah organisasi, mau tidak mau, kamu mungkin harus jadi underdog dulu, gitu jadinya kan. Underdog dalam pengertian sebenarnya adalah bukan kamu menjadi orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kadang-kadang kamu harus take two step back to understand the situation dan kamu supporting mereka dulu jadinya kan. Kadang-kadang kita harus jadi cheerleader, bukan jadi cheerleader juga, tapi jadi kayak quote-unquote servant at the back in order to achieve the greatest result. So, humble dan juga stop learning, bukan stop learning, keep learning itu merupakan kata kunci yang paling terakhir. Empower the people, kolaborasi, learning, kemudian being humble. Karena ketika kita dalam organisasi nggak bisa merendahkan egonya kita, itu susah untuk berkolaborasi.
Dan kalau kita nggak mau belajar satu dengan lainnya, bagaimana kita bisa kenal dengan teammate yang baru atau dengan orang yang organisasi yang baru dan segala macam. Ketika kita kelompok kita udah oke, ada orang lain baru masuk pun itu pun juga menjadi sebuah kesulitan. Maka learning itu harus mau tidak mau harus ada. Ketika ada orang datang dengan new expert, dengan new knowledge dan segala macam, we have to respect that kind of the differences. So something like that, ketika kita bagaimana untuk melihat bahwa membuat sebuah inovasi harus empowerment, membuat efisiensi harus kolaborasi. You want to create a long-term sustain, you need to make people humble dan juga keep learning. Ya. Luar biasa ini insight-nya. Jadi ini langsung nih kita dapat insight dari praktisi yang sudah sangat berpengalaman. Kemudian mungkin mau bertanya lebih lanjut ya. Terkait dengan tadi kalau kita sudah melakukan tadi hal tersebut, kira-kira peluang bisnisnya ini masih terbuka nggak sih di kondisi yang disrupsi dan perubahan sangat cepat ini? Tuh, masih ada nggak sih peluang bagi dengan kondisi yang sulit tadi untuk bisa terus berkembang gitu ke depannya? Ada satu buku yang berceritakan bagaimana melihat peluang di dalam kesempitan, gitu ya. Mungkin kalau kita film Indonesia itu adalah mencari kesempatan dalam kesempitan, lah kurang lebih gitu kan jadinya. Buat saya begini, kita sebagai manusia dalam kondisi apapun selalu bisa untuk berkembang dan beradaptasi. Segala kesulitan yang kita lalui, we always find a way to do it. Look, siapa yang expect mengenai COVID? Siapa expect mengenai perubahan yang ada? Tapi at the end of the day, each of us will find a way to resolve this kind of situation. Buat saya, dengan disrupsi yang seperti ini, apakah ada peluang bisnis? Pasti ada peluang. Persoalannya sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, it's not about the opportunity, tapi yang kita lihat adalah, do you want to find that kind of opportunity apa enggak? People is very easily give up with the situation. Ya udah, pemerintah udah begini, oh ya sudah, peraturan memang udah begini, so what? Gitu kan, you just follow. Tapi the other people mengatakan, okay, we are not break the law, we are not doing anything wrong, tapi ada celah yang kita bisa masuk. Kalau kalau ingat mengenai konteks startup, apa sih startup sebenarnya dibentuk? Startup ada karena untuk mengisi kekosongan yang perusahaan pada umum itu nggak bisa masuk. Yang mereka sudah diregulasi, mereka sudah terlalu besar, mereka mau movement pun udah susah gitu kan. Jadi muncullah startup untuk mengisi gap-gap yang ada. Karena mereka melihat sebuah peluang pasar yang yang tidak bisa dijamah oleh si pihak perusahaan besar. That's the reason why sebenarnya kita melihat bahwa apakah selalu ada peluang, it always there is opportunity. Jadinya. Jadi find a way and there is always a way. Find a way. Luar biasa sekali. Nah, kalau sudah ketemu find a way, terus langkah-langkah konkretnya apa nih yang bisa diambil untuk memastikan kita bisa beradaptasi dengan sukses gitu? Ya. Di zaman sekarang, ingat bahwa kita udah masuk ke tech gitu ya, teknologi udah menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita. Bentar lagi udah ada AI, entah sekarang lagi juga lagi mencoba mengkonstruk AI itu mau seperti apa gitu kan. Saya agak pesimis dengan AI karena saya merasa bahwa AI ini sebenarnya menjadi sebuah ancaman. Tapi lambat laun sebenarnya saya melihat bahwa AI itu sebenarnya bisa membantu saya dalam bekerja untuk lebih cepat dan lebih efektif dan lebih efisien. Tergantung orang menggunakan alatnya seperti apa gitu kan. Saya ambil contoh, kalau saya memberikan ilustrasi kepada mahasiswa, saya mengatakan gini, look, AI is the same thing dengan knife gitu kan ya. AI itu sama seperti pisau. Pisau itu kamu mau jadikan apa? At the end of the day, pisau adalah pisau. Pisau hanya sebuah alat. Yang menjadi pertanyaan adalah, kamu mau menggunakan pisau itu untuk yang baik atau yang jahat? Kalau baik, maka pisau itu kamu pakai untuk memotong. Jadi, to help you to make your work is very efficient. Kalau kamu mau jahat, pisau itu bisa kamu pakai untuk membunuh orang. Atau mungkin melukai diri sendiri juga. Melukai diri sendiri, gitu jadinya kan. Tapi at the end of the day, apakah pisau itu bisa memilih? Enggak. It depends how the user actually using the knife. You want to use the knife to a good way or the bad way, okay? Same thing like AI.
Maka kita nggak bisa menghindari bahwa teknologi yang berkembang sekarang itu mau tidak mau itu menjadikan salah satu alat untuk membantu kita untuk berproses. Kedua, yang paling penting adalah ketika kita punya tools, yang proses yang kedua kita perlu alami adalah sebenarnya adaptasi. Beradaptasi dengan hal yang baru bukan suatu hal yang gampang. Jadi, pertama kenapa saya mengatakan teknologi penting? Karena teknologi itu dipakai untuk mengenal. Kemudian ketika kita sudah mengenal, kita perlu beradaptasi. Nah, beradaptasi itu dibutuhkan sebenarnya adalah kembali ke proses di mana dalam kita itu waktu kita bicara mengenai people adalah kita harus mau tidak mau mengatakan pada diri saya nggak bisa berhenti untuk bekerja. Don't stop about learning. Maka kamu bisa beradaptasi dengan baik. Beradaptasi itu kan sebenarnya adalah untuk sesuatu yang saya nggak bisa terima, akhirnya saya belajar untuk terima. Gitu kan? Baru yang terakhir kamu harus melakukan yang namanya transformasi. So, find a tools, what we call as technology at this point of time, kemudian you go adapt, dan terakhir transformasi. Masih kurang paham dengan konteks, mari kita menggunakan prinsip berpacaran. Waktu kita berpacaran sebenarnya kan adalah menemukan dulu, itu kan adalah pihak yang lain dulu. Sama kita menemukan alat. AI itu kan alat. Menemukan pasangan yang quote-unquote kita suka, itu juga sama. That's the first step. Once itu udah selesai, maka kedua adalah kita beradaptasi dengan pasangan kita, gitu kan. Mulai dong, oh, lu begitu ya, lu gini ya, oh ternyata lu makan begitu ya, lu begini, oh lu tidur lu ngorok ya, gitu kan. Akhirnya semua bersepakat bahwa saya beradaptasi dengan kelakuan kamu beradaptasi dengan kelakuan saya, gitu kan, beradaptasi. At the end of the day, ketika beradaptasi, akhirnya apa? Akhirnya bersepakat kembali bahwa kami berdua mentransform dua menjadi satu. I understand you, you understand me, gitu kan? So the same thing waktu kita berproses adalah untuk menghadapi dunia ini adalah teknologi, adaptasi, dan juga you transform yourself. Wah, luar biasa sekali ini insight-nya. Jadi kita sudah dapat ya, teman-teman semua, segala hal-hal yang perlu kita lakukan dalam kondisi disrupsi yang sangat cepat ini, langsung dari Herman sebagai praktisi ya. Terima kasih banyak Herman atas waktunya dan kesediaannya sudah hadir dalam podcast 30 Minutes of Managing People. Kita akhiri. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.